pagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bulan operasi timbang itu ada karena itulah kesempatan pemerintah memonitor sudah sejauh mana tindakan-tindakan pencegahan dan monitoring itu berhasil. Pukulnya waktu Indonesia Tengah dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023. Pendengar, dua informasi mengawali berita pagi ini. Penjabat Wali Kota Kupang menegaskan untuk meraih sebuah hasil prestasi yang baik harus dilalui dengan persiapan yang benar. UNICEF mengajak masyarakat ikut posyandu. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pendengar, penjabat Wali Kota Kupang menegaskan untuk meraih sebuah hasil prestasi yang baik harus dilalui dengan persiapan yang benar. Karena proses yang benar tidak akan mengkhianati hasil. Selengkapnya Alotani melaporkan. Pernyataan tersebut secara tegas dilontarkan penjabat Wali Kota Kupang George M. Hajo ketika melepas kontingen PSKK Kota Kupang untuk mengikuti single event El Tari Memorial Cup ke-32 tahun 2023 di Rotendao yang akan berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2023. Menurut George Hajo, para pemain yang akan bertanding harus mengandalkan skill, strategi teknik, dan kemampuan yang dimiliki sehingga bisa meraih prestasi di El Tari Memorial Cup tahun 2023 di Rotendao. Kita pakai skill kita, pakai kesadaran kita, pakai juga taktik dan strategi kita untuk bagaimana melakukan lawan kita, bukan dengan cara-cara yang berbeda. Olahraga ini alat pemersatu. Jadi tidak boleh olahraga pemersatu ini dia menjadi sumber perpecahan. Dan PSSI punya nama baik harus diataskan. Ketua Asosiasi PSSI Kota Kupang, Alex Riukau, dalam laporannya mengatakan PSKK Kota Kupang harus menampilkan yang terbaik dan akan meraih juara. Ini yang memotivasi dan memberikan tekad yang kuat bagi anak-anak yang ada dalam tim, latih semua. Dalam proses ini juga ada yang cedera, tetapi menjaga mental anak-anak yang masih sangat muda untuk kelangsungan regenerasi. Kita tidak memulangkannya, tapi tetap membawa dia dan memberikan kesempatan sebagai bagian dari tim untuk nanti dia memberikan support kepada teman-teman sebagai rasa bentuk kebersamaan dan komitmen. Ketua Askot Kota Kupang sangat berharap melalui pelatih profesional PSKK Kota Kupang akan meraih hasil maksimal pada single event El Tari Memorial Cup ke-32 tahun 2023 di Kabupaten Rotendao. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting, UNICEF mengajak masyarakat mengikuti bulan operasi timbang di masing-masing posyandu. Selengkapnya Canda Sapa melaporkan. Bulan operasi timbang itu ada karena itulah kesempatan pemerintah memonitor sudah sejauh mana tindakan-tindakan pencegahan dan monitoring itu berhasil. Organisasi UNICEF atau United Nations International Children Emergency Fund mengajak semua masyarakat untuk ikut bulan operasi timbang dengan membawa anak balita untuk menimbang berat badan guna mengetahui tumbuh kembang anak. Kepala Kantor UNICEF wilayah NTT NTB, Yudhistira G. Wangoy mengatakan bulan timbang dilakukan sebagai monitoring wasting atau gizi buruk yang merujuk pada masalah stunting. Saya kira bulan operasi timbang itu ada karena itulah kesempatan pemerintah memonitor sudah sejauh mana tindakan-tindakan pencegahan dan monitoring itu berhasil. Karena memang kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada data-data yang memberikan gambaran yang tepat kondisi anak-anak di masyarakat sekarang.
Sementara itu, Ketua Kader Posyandu Cendawa 1 Kelurahan Lasyana, Rosdiana Kumaniran mengatakan permasalahan utama yang sering ditemukan di lapangan selama masa Posyandu, yaitu masalah perekonomian dan minimnya SDM orang tua, sehingga masih banyak kurangnya kepedulian orang tua membawa anak ke Posyandu. Bahwa ketika kami menemukan orang di lapangan, anak-anak stunting yang kami menemukan, pasti kami merangkul dulu. Kami cari tahu bagaimana, kami menggali problem masalahnya seperti apa. Apakah akibat dari ekonomi keluarga ataukah dari orang tua itu sendiri, itu lebih banyak. Karena kita di lapangan itu, kita banyak menemukan SDM orang tua itu juga masih rendah. SDM orang tua juga masih rendah. Bukan juga dalam jangka waktu dengan cepat membawa ke tangan, tapi dengan harus perjuangan mulai. Melalui pelaksanaan bulan operasi timbang yang dilakukan setahun 2 kali pada bulan Februari dan Agustus, diharapkan pemantauan tumbuh kembang anak dapat terdata dengan baik dan benar untuk membantu mendeteksi masalah stunting sejak dini. Kepala Kantor UNICEF Wilayah NTT NTB Yudhistira G. Yewangoe berharap adanya kesadaran orang tua untuk mengikuti posyandu bulan timbang. RRI Kupang, Canda Sabah melaporkan. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sementara melakukan pencermatan daftar calon sementara legislatif peserta pemilu 2024. Berikut Harsono melaporkan. Hal ini kami sudah sampaikan kepada semua partai politik pada hari kemarin, yaitu tanggal 6. Sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pendaftaran calon anggota legislatif atau DPR dan Juknis 403 terkait verifikasi dokumen bakal calon DPR, KPU Kabupaten Kupang telah menyampaikan hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon kepada semua parpol peserta pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Kupang. Ketua KPU Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi kepada RRI mengakui semua parpol peserta pemilu 2024 telah disampaikan dan saat ini sampai 11 Agustus 2023 sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPU nomor 996 terkait dengan penyusunan DCS dan DCT. KPU Kabupaten Kupang melakukan pencermatan daftar calon sementara DCS. Sehubungan dengan itu, tegas Eliezer Lomirihi, terdapat ruang bagi parpol untuk melakukan perbaikan baik nama, lambang, foto maupun dokumen yang belum lengkap. Ruang perbaikan yang dimaksud itu manakala ada kesalahan nama, lambang partai, juga foto calon, seperti itu bisa dilakukan perbaikan. Nah, termasuk juga bagi calon yang dokumennya belum dinyatakan memenuhi syarat. Nah, itu masih bisa diperbaikan sampai dengan tanggal 11. Sementara Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Kupang Anselmus Gejugo mengaku telah menerima penyampaian terkait hasil verifikasi perbaikan bakal calon dari KPU Kabupaten Kupang dan siap untuk menjalankannya. Bahkan menilai pemilu kali ini sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi parpol. Ruang kali ini sangat memberi ruang sekali kepada kami sebagai peserta pemilu atau kami sebagai partai politik. Itu ruang yang sangat luas ya. Beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu kalau sudah dianggap tidak memenuhi syarat, ya sudah tidak bisa ganti lagi atau tidak bisa apa lagi gitu. Jadi pemilu kali ini kami sangat terbantu sekali oleh dengan peraturan KPU yang sangat fleksibel dan transparan. Untuk komunikasi dan koordinasi antara pihak KPU dan parpol di Kabupaten Kupang juga terus berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang aman, damai dan berkualitas. Dari Kupang, Harsono melaporkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor umumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan bakal calon legislatif Bacalek 18 parpol. Sebanyak 40 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berikut Feby Leulede melaporkan. Yang dinyatakan memenuhi syarat ada 500 orang, sehingga 40 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor telah menyampaikan hasil akhir verifikasi administrasi perbaikan bakal calon legislatif Bacalek DPRD Kabupaten Alor. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi perbaikan, 540 bakal calon Bacalek dan
dari 18 partai politik, sebanyak 40 orang bakal calon bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Dengan demikian, sebanyak 500 bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Alor. Komisioner KPU Alor Divisi Teknis Penyelenggaraan Munawir Laamin mengatakan bakal calon bacalek yang tidak memenuhi syarat karena terdapat beberapa bakal calon yang berkas syaratnya belum dilengkapi. Meski demikian, partai politik masih memiliki kesempatan melakukan perbaikan administrasi ataupun melakukan perbaikan bakal calon pada masa pencermatan daftar caleg sementara DCS tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023. Dikatakan dokumen yang dicermati oleh KPU seperti ijazah, KTP harus sesuai dengan nama bakal calon, dan untuk Kabupaten Alor, bakal calon masih ditemukan tidak sesuai saat melakukan upload sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ada juga dokumen yang bukan milik bersangkutan. Lanjutnya berkaitan dengan bakal calon yang merupakan aparatur sipil negara ASN, seluruhnya memenuhi syarat karena telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Dari 18 partai politik setelah dilakukan proses verifikasi perbaikan dari 540 bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat ada 500 orang, sehingga 40 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pedoman teknis 996 2023 terkait dengan penyusunan DCS dan DCT, di mana kemudian tahapan pencermatan DCS ini dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Agustus. Nah, ini kemudian memberikan ruang kepada partai politik untuk bagaimana kemudian bisa melakukan proses perbaikan-perbaikan yang tidak memenuhi syarat tadi. Masih banyak di dummy ya, dokumen dummy, mana kemudian ada yang tidak sesuai peruntukannya atau bisa saja bukan milik yang bersangkutan. Jadi rata-ratanya dokumennya dummy. Bisa saja kan di syarat pengajuan itu yang awal itu kita lihat itu ada atau tidak ada. Nah, setelah kita yang ada itu kita buka, kita masuk lebih dalam, ternyata bisa saja misalnya ijazah tapi yang diunggah KTP, atau bisa saja lembaran kosong atau nama orang lain. Nah, itu dokumen-dokumen dummy yang banyak kami temukan. Komisioner KPU Alor Divisi Teknis Munawir Laamin menambahkan, sesuai tahapan selanjutnya tanggal 6 hingga 11 Agustus akan dilakukan pencermatan daftar calon sementara DCS sehingga partai politik bisa melakukan perbaikan maupun pergantian di tanggal 6 hingga 11 Agustus. Selanjutnya tanggal 12 hingga 15 Agustus, KPU akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan dan dilanjutkan dengan penyusunan daftar calon sementara DCS pada 16 hingga 17 Agustus. Itu kami menyusun DCS dan ditetapkan tanggal 18. Nanti setelah tanggal 18 kita pengumuman, kemudian memberikan tanggapan, mendengar tanggapan masyarakat tanggal 19 sampai dengan tanggal 23. Ada kemudian bisa berpotensi TMS, tidak memenuhi syarat dari tanggapan masyarakat, potensial ya. Sehingga kemudian dari situ partai politik bisa juga melakukan proses perbaikan. Perbaikan itu pergantian sampai dengan di masa pencermatan DCT sampai dengan tanggal 3 Oktober. Pergantian itu bisa saja terjadi, tentu berdasarkan persetujuan DPP partai yang bersangkutan. Rata-rata memenuhi syarat karena syarat sepanjang dia memenuhi syarat itu 3. Pertama, SK pemberhentian. Kedua, kalau tidak ada SK pemberhentian, yang perlu dia lampirkan adalah surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang terkait dan tanda terima dari pejabat yang terkait yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Diketahui sesuai tahapan untuk penetapan daftar calon sementara DCS akan dilakukan 18 Agustus dan pengumumannya pada 19 Agustus 2023 mendatang. Dari Alor, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan BPJS Kesehatan lakukan verifikasi data layanan program kesehatan gratis. Berikut Tinus Boy Mau melaporkan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Belu berkoordinasi BPJS Kesehatan Atambua lakukan verifikasi program kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Maria Ansila Ekamuti kepada RRI menyampaikan verifikasi ini berkaitan data ganda yang diakomodir masuk dalam pelayanan kesehatan gratis. Hasil dari verifikasi ini bila ditemukan terdapat data ganda dan bisa dibuktikan, maka BPJS Kesehatan akan mengembalikan sebagai kompensasi. Dan kami sudah berkoordinasi dengan BPJS sampai kepada BPJS sudah menanyakan kepada pusat rekon data apabila ditemukan ada, dan mereka itu oke, kalau ganda kamu buktikan bahwa ganda, oke, kalau memang ada meninggal buktikan evidennya dengan akte kematian. Apabila ini semua bisa dibuktikan, maka akan ada kompensasinya. Jadi BPJS minta pembuktian, ada kompensasi di mana nanti mereka akan memotong pada tagihan berikutnya. Tagihan bulan ini kan bulan yang Juli kami belum bayar ya, karena mau rekon data. Verifikasi data program kesehatan gratis ini dilaksanakan karena hasil audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terdapat temuan adanya data ganda. Mereka tunjukkan kertas kerja ini kita bukti ke BPJS, karena BPJS itu kalau untuk membuktikan sampai bahwa double atau ganda itu kan mereka harus betul-betul melihat bukti. Nanti kalau bisa terbukti secara sah dan meyakinkan, mereka akan kompensasikan. Dan menurut kami uang yang di-store ke BPJS itu tidak akan hilang. Itu kan kita dari rekening sini masuk ke rekening BPJS. Di sana rekening BPJS, di BPJS kan mereka pakai untuk segala macam kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan mereka, baik itu pembayaran klaim dan sebagainya. Nah, apabila ditemukan seperti ini, mereka akan kembalikan. Sehubungan dengan hal itu, Ansila menginginkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kelurahan untuk memanfaatkan sistem pelaporan yang ada di setiap puskesmas sehingga bisa dilakukan pendataan di Dinas Kesehatan. Tinus Bimau, RRI Atambua. Pendengar, petani tomat meraup keuntungan jutaan rupiah setelah harga pasaran membaik. Berikut Egy Araujo melaporkan. Oswaldo Talo, salah satu petani tomat di Kabupaten Belu, mengaku bahwa pertanian hortikultura di Kabupaten Belu membawa dampak yang besar bagi sejumlah petani. Sebab saat ini, tomat yang ditanam masyarakat Kabupaten Belu tidak hanya dijual di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dikirim hingga keluar daerah, bahkan ke negara tetangga Timor Leste. Dengan memanfaatkan lahan seluas 40 are, Oswaldo Talo berhasil menanam lebih dari 7.000 anakan tomat. Selama dikelola kurang lebih 3 bulan terakhir, lahan milik Oswaldo Talo ini sudah bisa dirasakan hasilnya karena ada pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tomat miliknya, yakni mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dalam sekali panen. Oswaldo Talos menyampaikan saat ini hasil panennya tidak saja dijual secara lokal, tomat dari kebun miliknya bahkan mulai menyasar hingga ke pasar negara Timor Leste karena di negara tersebut juga tersedia pabrik saus. Oswaldo menjelaskan saat ini harga jual tomat miliknya dalam kisaran harga yang normal atau stabil, yakni 200.000 per keranjang. Artinya kami petani sangat banggakan kami punya kepala wilayah di sini. Sebagai Pak Bawin, setiap hari dia dampingi kami petani holti maupun kegiatan apa saja pasti beliau hadir. Sejauh ini Pak Bawin setiap hari artinya ada tugasnya di sini dampingi kami selalu. Menjawab soal manfaat dari pendapatannya, selain ia gunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, biaya pendidikan anak, ia juga menyimpan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak. Pendengar, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Ikatan Bidan Indonesia gelar kegiatan Rakercap. Berikut Maria Kehi melaporkan. Rapat kerja cabang Ikatan Bidan Indonesia pertama kali dilakukan di wilayah Kabupaten Melaka sejak terlantiknya pengurus terpilih 2 tahun lalu. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Damita Palalangan ketika diwawancarai RRI mengatakan tujuan berlangsungnya Rakercap guna meningkatkan pengetahuan juga attitude sehingga tugas dan kewajibannya dilakukan secara profesional dalam melayani masyarakat.
Ini baru pertama kali sejak pengurus yang terpilih dilantik 2 tahun lalu. Jadi memang kegiatan ini kita lakukan setiap pertengahan kepengurusan. Tujuannya mengevaluasi program yang disusun itu sampai di mana tercapai. Kalau belum ada yang tercapai, kita buat planning lagi. Kita program prioritasnya itu meningkatkan pengetahuan, skill, dan attitude daripada para bidan, ya, sehingga mereka lebih profesional di dalam melakukan tugas pokok mereka. Dikatakan total keseluruhan Ikatan Bidan Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki 22 cabang tersebar di kabupaten kota dengan jumlah 11.000 bidan. Ikatan Bidan Indonesia kalau untuk seluruh itu NTT ada 22 cabang. Nah, karena dia cabang itu ada pada kabupaten kota. Nyata itu jumlah bidannya sudah 11.000. Kan selama ini 5 tahun. Iya. Nah, ini undang-undang baru diketuk palu tanggal 11 Juli kemarin bahwa STR berlaku seumur hidup. Kami menunggu petunjuk lanjut apakah seumur hidup ini berlangsung yang sekarang ataukah menunggu kapan waktu berlangsungnya, karena belum ada petunjuk teknisnya, belum ada aturan turunannya, sehingga yang STR-nya sudah expire, sudah mati, kami tetap menganjurkan untuk diperpanjang. Keberlangsungan STR sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah diberlakukan STR seumur hidup. Hal ini pun menjadi harapan bagi para IBI. Dari Malaka, Maria Kehi melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti pokok-pokok berita. Penjabat Wali Kota Kupang menegaskan untuk meraih sebuah hasil prestasi yang baik harus dilalui dengan persiapan yang benar. UNICEF mengajak masyarakat ikut posyandu. Sekian warta berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.